Ya, shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bertemu kembali pada kesempatan yang indah ini. Dan saya sangat bersuka cita oleh karena kasih setia Tuhan menyertai kita semua di tengah-tengah ujian, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Dan saya percaya Tuhan ada di pihak kita, oleh karena itu tetap semangat. Dan kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan yang sangat memberkati saya ketika saya merenungkan kitab Nehemia pasal yang keempat. Ya, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, saudara-saudaraku, kita bisa baca sampai dengan selesai bagian firman Tuhan. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia olok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amun itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepada mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap pekerjaan Tuhan pasti ada tantangan. Nah, Alkitab atau bagian firman Tuhan ini kita dapat memahami prinsip-prinsip yang penting ketika kita menghadapi tantangan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia sadar bahwa ketika dia menghadapi tantangan dan ketika dia berusaha untuk membangun, memenuhi panggilan Allah untuk membangun kembali Yerusalem, dia tahu ada begitu banyak tantangan dan kesulitan yang dia alami. Nah, tantangan dan kesulitan itu bisa saja dari luar, tantangan dan kesulitan, pergumulan, itu bisa saja dari dalam sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana respon Nehemia terhadap tantangan yang dihadapi oleh Nehemia yang ada di sekitar Yerusalem pada waktu itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang kedua dan seterusnya, kita melihat bagaimana Sanballat ketika dia mendengar bahwa orang Israel membangun kembali tembok yang sudah hancur runtuh, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita lihat di sini, Nehemia dan kawan-kawan tidak mengganggu Sanballat ketika mereka membangun. Tapi kenapa mereka sakit hati ketika mereka membangun tembok yang sudah rusak itu? Sama halnya ketika kita mau membangun gereja, ada orang-orang juga tidak senang ketika kita membangun gereja, ketika kita juga mau beribadah, ketika kita juga mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kita untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Di dalam kitab Efesus ayat pasal yang ke-6, Paulus menjelaskan bahwa lawan kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa dan pengulu-pengulu di udara. Artinya bahwa kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang akan menghalangi pekerjaan Tuhan secara rohani.
gitu, secara roh. Nah, itulah sebabnya Nehemia sadar dan tahu persis apa yang harus dia lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Nehemia adalah seorang pemimpin yang dipanggil oleh Allah karena yang pertama, hubungan dia dengan Tuhan begitu intim di dalam doa dan pujian, di dalam ketergantungan dia dengan Tuhan. Nah, dia menyadari akan panggilan itu dan dia tidak pernah ragu akan panggilan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak pernah ragu akan panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan ilahi, saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ya, walaupun ada tantangan dan kesulitan, dan saya percaya juga Tuhan akan menyertai kita untuk membuat kita menang di dalam tantangan dan kesulitan itu. Nah, respon yang terus dilakukan oleh Nehemia ketika dia diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mau menghambat apa yang harus dikerjakan, pekerjaan Tuhan yang dia akan lakukan. Langkah yang sangat penting, dia berserah kepada Tuhan di dalam doa dan pengagungan dia kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan langkah yang sangat penting yang dia lakukan, ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di situ kita memiliki beberapa makna, beberapa hal yang sangat penting yang menolong kita untuk terus maju di tengah-tengah penghalang-penghalang yang ada. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, upaya musuh Israel untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem semakin gencar dan semakin lama semakin terbuka, gitu. Mulai dari ejekan yang dimaksudkan untuk melemahkan motivasi, dilanjutkan dengan ancaman untuk mengacau, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 kita bisa melihat di sana. Sampai pada rencana dan tindakan sabotase, ayat yang ke-11. Kendati demikian umat tidak terhalang untuk tetap bekerja. Kita lihat ayat yang ke-6 di sana. Kuncinya adalah pada kehidupan doa mereka, ketergantungan mereka kepada Tuhan, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat mereka tetap terus lakukan pembangunan yang ada. Nehemia sadar upaya musuh menggagalkan pekerjaan mereka adalah upaya teror secara rohani. Nah, untuk mengalahkan teror rohani ini, maka Nehemia melakukan langkah yang sangat penting, Karena itu senjata utama umat Tuhan tidak lain dan tidak bukan adalah doa kita, ketergantungan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengutamakan hidup kita di dalam doa, pujian dan ketergantungan kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, Sang Empunya pelayanan itu, maka ada beberapa hal yang sangat penting yang kita bisa pelajari di sana. Yang pertama, iman kita, pengharapan kita diteguhkan. Ayat yang ke-14 kita bisa melihat di sana. Ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita memberikan hidup kita, waktu, jalan utama kita yaitu doa, pujian, penyembahan, bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan kita. Iman kita diteguhkan. Iman itu sama dengan semangat terus untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh, gitu kan. Dan itulah timbul mereka semangat untuk bekerja, ayat yang ke-10. Baru kemudian dengan doa dan ketergantungan kita menyadari bahwa kesetiakawanan, kebersamaan, kesatuan itu semakin erat tercipta di antara orang-orang yang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan, beriman diteguhkan, maka kesatuan kita semakin diteguhkan. Kita semakin semangat dalam kebersamaan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang terjadi
poin yang kedua yang kita bisa lihat. Baru kemudian poin yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan 14, baru 16 sampai dengan 23. Allah di situ bahwa ketika kita menyadari bahwa ini adalah peperangan rohani dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam doa dan sikap penyerahan kepada Tuhan, maka timbul kepada kita kesadaran untuk berjaga-jaga sepenuhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang pelayanan rohani selalu mendapatkan perlawanan dari para musuh. Gitu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, namun sebenarnya berbagai hambatan dari dalam diri seperti tawar hati, kejenuhan melayani, kekecewaan terhadap rekan kerja, dan kepahitan dalam hidup adalah penyebab terbesar kegagalan untuk melayani Tuhan. Jadi tantangan dari luar bisa saja membuat motivasi kita kendor, tapi tantangan dari dalam juga tidak kalah penting untuk melemahkan kita di dalam melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita mengalami kejenuhan melayani, baru kemudian kita menghadapi kepahitan di dalam hidup kebersamaan dalam umat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita cek dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, apakah kita sedang mengalami yang namanya kejenuhan di dalam melayani Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi kejenuhan di dalam melayani Tuhan, mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, cari wajah Tuhan. Kalau kita sedang tidak semangat untuk melayani, begitu juga kalau kita menghadapi kekecewaan terhadap rekan kerja, ayo mari kita saling terbuka, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, dan membangkitkan kesatuan untuk melayani, mengalahkan musuh-musuh rohani kita. Baru kemudian kita mungkin selama ini dalam pelayanan, dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan 30 tahun, bahkan 40 tahun mungkin, yang membuat kita lemah juga karena kepahitan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mari kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Jalan satu-satunya langkah utama adalah berdoa, sikap penyerahan total kepada Tuhan, bahwa pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan itu adalah punyanya Allah. Oleh karena itu kita harus selesaikan bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja, rekan-rekan sepelayanan. Nah saudara, itu kunci yang sangat penting untuk mematahkan hambatan-hambatan yang kita hadapi. Kita harus tetap berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Itu yang pertama, tetap berdoa. Tetap berdoa. Yang kedua, tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Baru kemudian yakinlah bahwa Tuhan telah memilih kita dan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan sudah memilih kita untuk melayani Dia, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, dan kita harus menang ketika kita menghadapi musuh-musuh yang menjadi kreator di sana adalah iblis. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat menggagalkan semua kalau kita punya sikap hati dan kerinduan datang kepada Tuhan di dalam doa dan pujian. Baru kemudian kita punya sikap untuk terus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap terus yakin bahwa kita tidak pernah ragu akan panggilan Allah kepada kita untuk melayani Dia. Bergandengan tangan bersama-sama dengan rekan-rekan sesama pelayan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak ada tantangan. Tapi berdoalah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan doa saya Tuhan terus memimpin kita untuk terus tetap semangat di dalam situasi dan kondisi saat ini. Saya percaya kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya kita terus memiliki sikap, kita terus memiliki semangat untuk melayani Tuhan.
Haleluya. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.